Sebelum masuk ke video, jangan lupa like, komen, dan subscribe guys. Share video ini sebanyak-banyaknya ya. Thank you. Pernahkah kita membayangkan bagaimana rasanya hidup di dalam tubuh yang hampir setiap hari menuntut kita untuk menyerah? Apa jadinya jika rasa sakit bukan hanya momen sesekali, tetapi menjadi latar suara permanen yang mengiringi setiap gerak, setiap helaan napas, setiap percobaan untuk tetap hidup? Pertanyaan itu bukan sekadar renungan. Itulah kenyataan yang menemani Frida Kahlo sejak remaja. Dan jika dunia menganggap kegagahan itu lahir dari kemenangan, bagaimana dengan seseorang yang tidak pernah benar-benar memiliki kesempatan untuk menang? Seseorang yang harus berkarya di atas ranjang, menahan nyeri yang merayap dari tulang belakang hingga ke jiwa. Apakah keberanian hanya milik mereka yang sehat dan kuat? Atau justru keberanian paling murni lahir dari mereka yang tubuhnya terus-menerus dikhianati? Kita sering memuja lukisan Frida, tetapi jarang bertanya, apa yang harus dikorbankan seorang manusia untuk menciptakan sesuatu yang begitu intens, begitu jujur, begitu menggores? Apakah kita sanggup menanggung sepersekian saja dari beban yang ia bawa? Atau kita hanya menikmati warnanya tanpa benar-benar memahami gelap yang melahirkannya? Pada akhirnya, sebelum kita berbicara tentang legenda bernama Frida Kahlo, kita perlu bertanya pada diri sendiri. Apakah kita siap melihat seseorang yang tidak pernah berhenti terluka, tetapi juga tidak pernah berhenti mencipta? Sebab kisahnya bukan tentang seni semata, tetapi tentang seorang manusia yang terus memilih hidup, bahkan ketika hidup itu sendiri hampir tak lagi memilihnya. Bersama Muara Seni, mari kita simak hidupnya yang penuh dengan luka. Frida Kahlo lahir pada 6 Juli 1907 di Coyoacán. Saat itu masih merupakan pinggiran Mexico City, di tengah iklim politik yang bergejolak akibat pemerintahan Porfirio Díaz. Ayahnya, Guillermo Kahlo, adalah imigran Jerman yang datang ke Meksiko pada akhir abad 19 dan bekerja sebagai fotografer resmi pemerintah. Ibunya, Matilde Calderón e González, merupakan perempuan mestizo Spanyol yang dikenal religius, disiplin, dan teguh memegang tradisi Katolik. Kombinasi orang tua dengan latar belakang sangat berbeda ini menciptakan dinamika rumah tangga yang unik. Rasionalitas dan modernitas dari ayahnya bertemu dengan spiritualitas dan tradisi kuat dari ibunya. Sejak kecil, Frida tumbuh dalam suasana yang dipenuhi simbol, warna, serta praktik-praktik keagamaan yang kuat. Rumah biru, La Casa Azul, tempat ia dibesarkan bukan sekedar rumah, tetapi ruang budaya penuh artefak lokal, foto-foto dokumenter karya ayahnya, dan kebiasaan religius yang membentuk imajinasi awalnya. Di lingkungan ini, Frida menyerap identitas Meksiko pasca revolusi yang sedang berkembang, kebanggaan terhadap budaya pribumi, motif rakyat, dan warna-warna berani yang kelak mendominasi gaya lukisannya. Pada usia 6 tahun, Frida terserang polio, penyakit yang meninggalkan dampak fisik permanen pada kaki kanannya yang mengecil dan membuatnya pincang. Masa pemulihan yang panjang membuatnya sering terisolasi dari anak-anak lain. Namun ayahnya mendorong Frida untuk tetap aktif secara fisik. Ia mengajak Frida berolahraga, berenang, bahkan bergulat, hal yang pada masa itu tidak lazim untuk anak perempuan. Aktivitas-aktivitas ini tidak hanya memperkuat mentalnya, tetapi juga menumbuhkan kesadaran bahwa tubuhnya berbeda dan harus selalu dilawan, bukan disesali. Guillermo Kahlo memainkan peran besar dalam pendidikan visual Frida. Sebagai fotografer arsitektur dan dokumentasi resmi, Guillermo mengajarkan teknik detail, kesabaran, serta cara melihat dunia dengan komposisi yang terukur. Banyak sejarawan percaya bahwa ketelitian garis, penekanan pada struktur wajah dan frontalitas dalam potret Frida berasal dari pengaruh ayahnya ini. Sementara itu, ibunya memberikan Frida kepekaan pada spiritualitas,
tradisi Katolik, dan simbol-simbol religius yang kelak muncul dalam ikonografi lukisannya. Pada masa remajanya, Frida mulai menunjukkan kecerdasan akademik yang tinggi. Tahun 1922, ia diterima di Escuela Nacional Preparatoria, salah satu sekolah paling elit di Meksiko, dan hanya sekitar 35 perempuan dalam angkatan 2000 siswa pada masa itu. Di sekolah inilah, Frida berjumpa dengan dunia intelektual baru, filsafat, ilmu pengetahuan, serta pergerakan politik kiri. Ia bergabung dengan kelompok siswa radikal bernama Los Cachuchas, yang terkenal humoris, vokal, dan anti-otoriter. Lingkungan ini memperluas pandangannya tentang identitas, kelas sosial, dan perlawanan politik. Memasuki usia 15 hingga 18 tahun, Frida mulai mempertanyakan identitas kulturalnya. Ia menyaksikan kebangkitan nasionalisme pasca revolusi Meksiko yang menekankan revitalisasi budaya pribumi dan estetika rakyat. Identitas inilah yang kelak ia klaim sebagai bagian inti dirinya. Meski berasal dari keluarga campuran Jerman, Spanyol mestizo, Frida secara sadar membangun persona Meksiko otentik melalui pakaian Tehuana, ornamen rambut, serta simbol-simbol etnik. Pada periode ini, fondasi artistik dan identitas visual Frida terbentuk secara kuat, meski ia belum mulai melukis secara profesional. Pada 17 September 1925, hidup Frida Kahlo berubah secara drastis. Dalam perjalanan pulang sekolah di Mexico City, bus yang ia tumpangi bertabrakan dengan tram listrik, salah satu kecelakaan transportasi paling tragis di kota itu pada era tersebut. Tubuh Frida terpental dan sebuah tiang besi menembus perut dan panggulnya dari depan hingga keluar di bagian belakang. Cedera fisiknya sangat parah. Tulang belakang retak pada 3 tempat, tulang selangka patah, tulang rusuk remuk, kaki hancur, bahu terkilir, dan panggul rusak berat. Para penolong saat itu bahkan tidak yakin ia akan bertahan hidup. Lukanya tidak hanya mematahkan tulang, tetapi menghancurkan struktur internal tubuhnya. Dokter melakukan serangkaian operasi darurat, namun penyembuhan berjalan lambat dan menyakitkan. Frida harus mengenakan korset gipsum yang membungkus seluruh batang tubuhnya selama berbulan-bulan. Kondisi ini membuatnya terbaring tak berdaya, terbatas gerak, dan mengalami kesepian mendalam. Ia tidak lagi bisa melanjutkan rencananya menjadi dokter, sebuah cita-cita yang sebelumnya sangat ia idamkan. Dalam keterasingan fisik dan mental itu, ibunya mencari cara agar Frida tetap memiliki pegangan hidup. Matilda, ibunya, memasang sebuah kanopi kayu di atas ranjang dan memasang cermin di bagian atasnya, sehingga Frida bisa melihat wajahnya sendiri. Ayahnya menyediakan cat dan kuas, meyakini bahwa aktivitas visual dapat membantu Frida melewati fase kritis. Inilah momen yang secara tidak langsung menentukan arah hidup Frida. Tempat tidur menjadi studio, dan tubuhnya menjadi objek sekaligus narasi utama dalam karyanya. Frida kemudian mulai melukis potret dirinya, bukan karena ambisi artistik, melainkan karena ia tak punya subjek lain. Ia pernah berkata, "I paint myself because I'm often alone and I'm the subject I know best." Potret dirinya pada periode ini masih sederhana secara teknik, tetapi penuh intensitas psikologis. Ia melukis wajah yang tampak tegar meski tubuhnya sedang hancur. Setiap sapuan kuas adalah upaya memahami rasa sakit, serta cara merestorasi identitas di tengah tubuh yang berubah sepenuhnya. Kecelakaan itu tidak hanya membawa penderitaan fisik, tetapi juga trauma emosional. Frida mengalami rasa kehilangan terhadap hidup sebelum kecelakaan, mobilitas, kebebasan, dan rencana menjadi dokter. Namun dari trauma ini, muncul sebuah jalur baru, seni. Karyanya mulai menunjukkan kecenderungan simbolik, terutama eksplorasi rasa sakit, tubuh perempuan, seksualitas, dan kematian. Ia memvisualisasikan hal-hal yang pada zamannya dianggap tabu atau terlalu personal untuk dipamerkan. Selama proses pemulihan, Frida membaca buku tentang seni, teknik melukis, anatomi tubuh, dan sejarah Meksiko. Ia tidak mengikuti pendidikan seni formal,
tetapi belajar dengan intensif dari literatur dan latihan mandiri. Sakitnya menjadi sekolah, ranjangnya menjadi ruang belajar, dan tubuhnya yang retak menjadi kurikulum yang tak pernah selesai. Pada usia 18 tahun, Frida telah kehilangan masa mudanya, tetapi menemukan sesuatu yang lebih kuat, bahasa visual yang akan membawanya menjadi salah satu ikon seni paling berpengaruh abad ke-20. Setelah kesehatannya membaik perlahan, Frida kembali memasuki lingkar intelektual Meksiko yang saat itu dipenuhi semangat revolusi kebudayaan. Tahun 1928, ia bertemu dengan Diego Rivera, sosok muralis yang sudah melegenda. Diego langsung menangkap sesuatu yang berbeda dalam cara Frida memandang dunia melalui cat. Warna-warna datar namun tegas, komposisi yang mirip ikon religius, dan simbolisme personal yang tak bisa disamakan dengan siapapun. Dari pertemuan itu, hubungan mereka tumbuh intens dan cepat berubah menjadi cinta yang kompleks. Pada 1929, Frida dan Diego menikah. Banyak yang menggambarkan mereka sebagai perkawinan antara gajah dan burung pipit. Sebuah metafora yang menyinggung perbedaan ukuran tubuh, dan yang juga menggambarkan karakter keduanya yang hampir bertolak belakang. Diego adalah raksasa dengan ego besar, sementara Frida lebih seperti api kecil yang menyala senyap tetapi penuh intensitas. Meski begitu, mereka saling terpikat oleh kedalaman visi artistik masing-masing. Cinta mereka bukan cinta yang tenang. Ini adalah hubungan yang bergerak dari kelembutan menuju ledakan, lalu kembali menyatu. Namun, cinta itu penuh retakan. Baik Frida maupun Diego tidak asing dengan perselingkuhan. Yang paling menyakitkan bagi Frida adalah ketika Diego menjalin hubungan dengan adiknya sendiri, Cristina. Peristiwa itu mengguncang fondasi emosinya dan membuat hubungan mereka berada di titik paling gelap. Tetapi, Frida dengan cara yang khas mengubah luka menjadi bahasa visual, menjahitnya menjadi simbol dalam karya-karyanya, bukan sebagai pengakuan, tetapi sebagai bentuk keberanian untuk menatap sakitnya sendiri. Meski hubungan mereka tidak pernah stabil, kehadiran Diego juga membuka pintu dunia yang lebih luas bagi Frida. Melalui jaringan seni dan politik Diego, mereka pindah ke San Francisco, Detroit, dan kemudian New York. Di Amerika Serikat, Frida berhadapan langsung dengan realitas industrialisasi dan kapitalisme yang begitu besar. Ia melihat mesin-mesin yang menderu, gedung-gedung yang menjulang, dan kesenjangan sosial yang membuatnya merasa asing. Semua itu memperkuat rasa cintanya kepada akar Meksiko. Warna tanah, tekstil rakyat, ornamen lokal, dan ritus budaya yang membesarkannya. Dari pengalaman-pengalaman inilah lahir beberapa karya penting Frida. Frida and Diego Rivera 1931 menampilkan Frida menggenggam tangan Diego, seolah ingin memperlihatkan dinamika kekuatan dalam hubungan mereka. Sementara Henry Ford Hospital 1932 merekam kegugurannya melalui simbol-simbol brutal yang terhubung dengan tali merah, janin, pambul retak, organ internal, hingga mesin industri. Lukisan ini menjadi salah satu representasi tubuh perempuan paling jujur dan tidak terpoles dalam sejarah seni, jauh sebelum seni feminis menjadi arus utama. Periode ini menandai transformasi batin Frida, dari seorang gadis yang baru pulih dari kecelakaan, menjadi seorang pelukis yang menjadikan pengalaman tubuhnya sebagai medan utama penciptaan. Melalui Diego, kota-kota asing dan peristiwa-peristiwa yang mengguncangkan hidupnya, Frida menemukan bahasa visual yang akan membuatnya abadi, lugas, simbolik, dan tak gentar menyingkapkan luka. Memasuki dekade 1930-an, Frida Kahlo mulai memantapkan bahasa visualnya sendiri, sebuah campuran antara tradisi rakyat Meksiko, simbolisme personal, dan puitika tubuh yang remuk oleh trauma. Pada masa inilah, André Breton, tokoh utama surrealisme, melihat karya-karyanya dan memuji Frida sebagai sebuah bom yang disamarkan sebagai bunga. Breton menganggap lukisan Frida sebagai bentuk surrealisme yang paling otentik, karena ia menghadirkan dunia batin yang liar,
penuh simbol, dan tampak seperti mimpi. Namun Frida menolak tegas label itu. Baginya, ia tidak melukis mimpi. Ia melukis kenyataan, bahkan ketika kenyataan itu tampak terlalu aneh untuk dipercaya. Frida pernah berkata, "They thought I was a surrealist, but I wasn't. I never painted dreams. I painted my reality." Kalimat ini bukan sekedar pernyataan, tetapi deklarasi artistik. Tubuhnya yang penuh luka, panggul yang pernah ditembus besi, dan keguguran berulang adalah realitas yang ia bawa ke kanvas. Dalam konteks ini, reality Frida lebih radikal daripada mimpi para seniman surrealis, karena ia tidak melarikan diri dari pengalaman tubuh. Ia justru menatapnya tanpa kedip. Inilah yang membuat lukisan-lukisannya terasa hidup, atau justru terlalu dekat dengan kematian. Selama masa ini, identitas Meksiko menjadi semakin penting dalam gayanya. Ia mengenakan kostum Tehuana bukan hanya sebagai estetika, tetapi sebagai pernyataan politik dan kultural. Motif bunga, monyet, kerah duri, dan ikon-ikon rakyat melebur menjadi bahasa visual yang kuat. Melalui elemen-elemen ini, Frida membangun dirinya sebagai simbol Meksiko itu sendiri, penuh warna, penuh sejarah, namun selalu berada di ambang luka. Gaya inilah yang menjadi ciri khasnya dan membedakannya dari pelukis-pelukis perempuan maupun laki-laki pada zamannya. Ketidakstabilan emosional juga membayangi periode ini. Hubungannya dengan Diego semakin memburuk karena perselingkuhan yang terus berulang, baik dari pihak Diego maupun Frida sendiri. Ketegangan ini mempengaruhi karya-karyanya secara langsung. Setiap sapuan kuas tampak seperti upaya memahami dirinya kembali setelah hubungan yang retak. Ia menggunakan simbol-simbol yang lebih kompleks untuk menjelaskan rasa keterbelahan identitas antara dirinya dan Diego, antara tubuh dan jiwa, antara harapan dan kepedihan. Dalam lukisannya, pertentangan batin yang ia alami muncul seperti dialog visual yang tidak pernah tuntas. Karya-karya besar lahir pada masa ini, termasuk The Two Fridas 1939, lukisan berskala besar yang menampilkan dua diri Frida duduk berdampingan, saling terhubung oleh pembuluh darah yang terbuka. Salah satu mengenakan pakaian Eropa, satu lagi mengenakan kostum Tehuana. Keduanya menggenggam tangan satu sama lain, seolah sedang mengobati luka yang sama. Lukisan ini adalah komentar visual paling jujur tentang konflik identitas dan perpecahan batin setelah perceraiannya dari Diego. Dalam Self-Portrait with Thorn Necklace and Hummingbird 1940, ia menampilkan dirinya dengan kerah duri yang menyayat, hewan-hewan simbolik, dan tatapan dingin yang seolah menantang penderitaan untuk kembali mencoba menjatuhkannya. Pada tahun 1939, tekanan emosional yang menumpuk akhirnya memuncak. Frida dan Diego resmi bercerai. Perceraian ini bukan hanya akhir dari hubungan cinta, tetapi juga kulminasi dari bertahun-tahun luka psikologis dan fisik. Meskipun demikian, ironinya adalah bahwa masa paling gelap dalam hidup Frida justru menjadi masa paling produktif dalam karirnya. Ia bekerja dengan intensitas yang hampir obsesif, seolah melukis adalah satu-satunya cara bertahan hidup. Namun jarak itu tidak bertahan lama. Hanya setahun kemudian, pada tahun 1940, Frida dan Diego menikah kembali, kali ini dengan syarat-syarat yang lebih dingin. Mereka akan hidup bersama, tetapi secara emosional lebih terpisah. Periode ini menunjukkan dinamika khas hubungan mereka, sebuah tarikan magnetik yang menyakitkan, namun tidak bisa dihindari. Dan dari seluruh perjalanan ini, satu hal menjadi jelas. Kematangan gaya Frida tidak lahir dari ketenangan, tetapi dari pergolakan yang tak pernah berhenti di dalam tubuh dan jiwanya. Pada pertengahan 1930-an hingga awal 1940-an, kehidupan Frida Kahlo tidak bisa dipisahkan dari politik radikal Meksiko. Ia aktif dalam Partai Komunis, menghadiri diskusi-diskusi intelektual, serta berkumpul dengan para seniman dan politisi kili yang membicarakan revolusi, keadilan sosial, dan perubahan struktural. Bagi Frida, politik bukan sekadar ideologi abstrak. Itu adalah bagian dari identitasnya
sebagai perempuan Meksiko yang hidup di bawah bayang-bayang kolonialisme, ketidaksetaraan kelas, dan patriarki. Sementara banyak seniman menggunakan politik sebagai akses intelektual, bagi Frida, politik adalah cara membaca rasa sakit dan ketidakadilan dalam dunia nyata. Kontroversi terbesarnya muncul ketika Leon Trotsky, tokoh besar revolusi Rusia, mendapatkan suaka politik di Meksiko pada 1937. Ia tinggal di Casa Azul, rumah keluarga Kahlo, bersama istrinya, Natalia Sedova. Kehadiran Trotsky mengubah rumah itu menjadi pusat pertemuan kaum intelektual, aktivis, dan seniman kiri. Di tengah atmosfer intelektual yang intens ini, hubungan personal antara Frida dan Trotsky diduga berkembang menjadi perselingkuhan singkat. Trotsky bahkan menulis surat cinta kepada Frida, diselipkan dalam buku-buku yang ia pinjamkan. Walaupun hubungan itu berakhir hanya dalam beberapa bulan, rumor yang beredar mengguncang komunitas politik mereka. Skandal tersebut tidak hanya mengancam nama baik Frida, tetapi juga menempatkan Diego Rivera dalam posisi canggung, mengingat ia yang merekomendasikan Trotsky untuk diasingkan ke Meksiko. Namun ironisnya, ketegangan ini tidak menghancurkan hubungan Frida dan Diego, justru menunjukkan pola berulang mereka, saling menyakiti, saling meninggalkan, lalu kembali lagi. Bagi banyak pengamat, dinamika cinta pengkhianatan ini adalah salah satu energi emosional yang mendorong keberanian Frida dalam melukis tema paling intim dan menyakitkan. Selain Trotsky, kehidupan romansa Frida memang sangat kompleks dan penuh lapisan. Ia menjalin hubungan dengan pria maupun perempuan, sebuah keberanian yang sangat tidak biasa pada era itu. Di antara nama-nama yang tercatat adalah pematung Jepang Amerika Isamu Noguchi, yang hubungan dengannya penuh ketertarikan artistik dan emosional, serta fotografer dan aktivis politik Tina Moduti, yang sering menjadi sahabat, mentor, sekaligus sosok inspiratif dalam kehidupan Frida. Relasi-relasi ini bukan sekadar skandal. Bagi Frida, itu adalah bentuk pencarian kasih sayang dan kemandirian emosional di luar bayang-bayang Diego. Namun publik, terutama di lingkup intelektual kiri dan seni, sering mengadili Frida secara moral. Ia dianggap tidak stabil, terlalu bebas, atau terlalu berani mengekspresikan hasratnya. Kritikan-kritikan ini mencerminkan standar ganda yang sering diberikan kepada perempuan seniman. Jika laki-laki hidup bebas secara seksual, mereka disebut bohemian, tetapi ketika perempuan melakukannya, mereka distigmatisasi. Frida menolak stigma itu dan terus hidup dengan caranya sendiri, tanpa menghiraukan penilaian moral yang menjebak banyak perempuan pada zamannya. Kontroversi dalam kehidupan Frida tidak hanya terjadi di ranah privat. Hal itu meresap ke dalam karya-karyanya. Lukisannya sering menggambarkan tubuh yang terbelah, hati yang berdarah, dan figur yang saling mengamati dengan tatapan ambigu. Tema-tema seperti pengkhianatan, kehilangan, dan kesetiaan muncul sebagai bahasa simbolik. Dalam beberapa potret, Frida menggambarkan dirinya dengan pose tegap, mata tajam, namun tubuh yang selalu terbuka pada luka. Inilah bukti bahwa hidup politik dan hidup pribadi Frida tidak dapat dipisahkan. Keduanya saling membentuk identitas visualnya. Pada akhirnya, bagian hidup Frida yang penuh kontroversi ini menunjukkan keberaniannya untuk menjadi manusia seutuhnya. Dengan seluruh kekacauan, kerentanan, dan keinginan yang tidak selalu sesuai norma. Ia bukan ikon karena hidupnya sempurna. Ia menjadi ikon karena berani hidup tanpa menyembunyikan apapun. Dan keberanian itulah yang membuat karyanya terus menggema, jauh melampaui skandal dan rumor yang mengelilinginya. Memasuki akhir 1930-an hingga 1940-an, Frida Kahlo memasuki salah satu fase paling menentukan dalam karier seni dan identitas visualnya. Setelah masa emosional yang penuh gejolak, ia mulai menempa dirinya sebagai seniman yang berdiri mandiri, bukan sekedar pendamping Diego Rivera. Tahun 1939 menjadi titik balik besar. The Two Fridas, salah satu lukisan terbesarnya, muncul sebagai simbol dualitas identitas, luka emosional akibat perceraian, dan keresahan tentang diri yang terbelah antara Frida Eropa dan Frida Meksiko. Karya ini memperlihatkan transformasi visual Frida yang makin matang, komposisi simetris, simbol jantung terbuka, dan narasi tubuh yang memuat tragedi serta ketahanan. Setahun kemudian, Frida menghasilkan Self-Portrait with Cropped Hair 1940, lukisan yang menandai pergulatan identitas gender dan relasi kuasa.
Rambutnya, ikon penting feminitasnya, dipotong habis. Tubuhnya memakai jas longgar seperti milik Diego. Gambar ini bukan hanya respons personal terhadap perceraian, tetapi pernyataan keras tentang otonomi tubuh dan penolakan terhadap standar gender tradisional. Pada masa yang sama, akar-akar simbolik dalam lukisan Frida semakin kuat. Ikonografi Katolik, motif rakyat Meksiko, simbol medis, dan bentuk flora fauna melebur menjadi bahasa visual yang sangat khas dan tak dapat ditiru. Tahun 1938 menjadi tonggak penting karier internasionalnya ketika ia menggelar pameran tunggal pertama di New York diselenggarakan oleh Julian Levy Gallery. Pameran ini membuka mata dunia seni Amerika terhadap keunikan Frida, campuran estetika primitivisme, surrealisme personal, dan kejujuran emosional yang brutal. Banyak kritikus menyebut karyanya menyentuh batas antara keindahan dan penderitaan. Meski belum sepenuhnya diakui secara luas, momentum ini menegaskan bahwa suara visual Frida tidak terikat pada tren Eropa atau pengaruh Diego. Setahun kemudian, tahun 1939, Frida berpameran di Paris. Undangan itu datang dari André Breton, yang menganggap Frida sebagai bagian dari gerakan surrealisme, meski Frida sendiri menolak label tersebut. Dari pameran ini, Louvre membeli karyanya The Frame, menjadikannya seniman Meksiko pertama yang masuk koleksi museum besar Eropa. Hal itu merupakan pengakuan monumental, terutama pada era ketika seniman perempuan Amerika Latin jarang memperoleh ruang dalam institusi seni barat. Pencapaian ini memperkuat posisinya di panggung internasional sebagai sosok yang memiliki bahasa visual otentik. Namun di balik kesuksesan itu, tubuh Frida terus merosot. Serangkaian operasi tulang belakang, patah tulang yang kambuh, penggunaan korset baja, dan infeksi membuatnya menjalani hidup sehari-hari dalam kesakitan. Meski demikian, rasa sakit itu tidak menghentikan kreativitasnya. Justru dalam kondisi paling rentan, ia melahirkan karya-karya paling jujur dan menyayat. Fase 1939 hingga 1950 menjadi masa ketika ia menyatukan seluruh aspek identitasnya, etnisitas, rasa sakit, cinta, politik, dan tubuh ke dalam bentuk visual yang tidak pernah kehilangan kekuatan hingga saat ini. Frida Kahlo menghembuskan napas terakhir pada 13 Juli 1954 di Casa Azul, rumah yang menjadi saksi seluruh fase hidupnya, dari anak perempuan penuh mimpi hingga seniman yang ditempa rasa sakit. Ia wafat pada usia 47 tahun. Laporan resmi menyebut penyebabnya adalah emboli paru. Namun, banyak sejarawan dan orang terdekatnya mencurigai adanya overdosis obat penghilang rasa sakit, entah disengaja atau tidak. Kepergiannya meninggalkan kekosongan besar di dunia seni Meksiko. Tetapi, pada saat itu, belum banyak yang menyadari betapa luas pengaruh Frida di masa depan. Setelah kematiannya, nama Frida sempat meredup. Ia dikenal, tetapi lebih sebagai istri Diego Rivera, daripada sebagai seniman besar dengan suara artistiknya sendiri. Lukisan-lukisannya dipamerkan sesekali, namun tidak dianggap sebagai fondasi penting dalam modernisme Meksiko. Baru bertahun-tahun kemudian, generasi baru kritikus mulai melihat kedalaman emosional dan keberanian tematik yang sebelumnya diabaikan. Frida mulai dibaca ulang secara lebih serius. Kepopulerannya melesat pada 1970-an, 1980-an, ketika gelombang feminisme global mencari tokoh perempuan yang menghadirkan tubuh, identitas, dan pengalaman subjektif tanpa kompromi. Frida menjadi ikon, bukan karena hidupnya mudah, tetapi karena ia berani memvisualkan luka pada waktu ketika dunia seni dikuasai perspektif maskulin. Para feminis menemukan dalam karya Frida sebuah bahasa visual yang menegaskan pengalaman perempuan sebagai pengalaman manusia yang sah. Ciri khas alis menyatu, baju tradisional Tehuana, dan tubuh yang ia lukiskan apa adanya menjadi perlawanan simbolik. Frida tidak hanya melawan rasa sakit fisik, tetapi juga norma sosial yang ingin merapikan identitas perempuan. Memasuki abad ke-21, Frida menjelma ikon budaya populer. Wajahnya muncul di mural, tote bag, t-shirt, dan animasi. Tetapi merchandisasi ini juga memicu perdebatan. Banyak yang merasa Frida komersial menghapus kompleksitas hidupnya, depresi, kecacatan, keguguran, pergulatan politik, dan menggantinya dengan citra glamor yang jinak. Tetapi bahkan dalam bentuk yang dipermudah itu, ada sesuatu dari Frida yang tetap memikat,
keberanian untuk menjadi diri sendiri tanpa topeng. Casa Azul, tempat ia lahir dan meninggal, kini menjadi museum yang dikunjungi ratusan ribu orang setiap tahun. Ruang-ruang yang dipertahankan sebagaimana saat ia hidup, kursi rodanya, tempat tidurnya, dan catatan-catatan kecilnya, menjadi jendela bagi publik untuk melihat sisi manusiawi seorang legenda. Di sana, Frida tidak hanya hadir sebagai ikon, tetapi sebagai seseorang yang bertahan hidup melalui seni. Pada akhirnya, warisan Frida Kahlo bukan sekedar lukisan-lukisan yang menghiasi galeri dunia, tetapi keberanian eksistensial untuk mengubah rasa sakit menjadi bahasa visual yang jujur, mentah, dan tak terlupakan. Ia mengajarkan bahwa tubuh yang rusak pun dapat melahirkan keindahan, bahwa luka bisa menjadi narasi, bahwa seni bukan pelarian dari kenyataan, melainkan cara untuk menatapnya tanpa berkedip. Dari manusia, ia tumbuh menjadi legenda, bukan karena hidupnya sempurna, tetapi karena ia berani melukis ketidaksempurnaan itu dengan warna paling hidup. Pada akhirnya, Frida Kahlo tidak meminta dunia untuk mencintainya. Dia hanya meminta dunia untuk melihatnya. Dan disitulah letak guncangannya. Ketika seseorang berani menampilkan dirinya apa adanya, dunia dipaksa untuk bercermin. Frida memotret realitas yang sering kita sembunyikan. Luka yang tak selesai, tubuh yang tidak sempurna, cinta yang tidak stabil, dan hidup yang tidak selalu menuju kesembuhan. Justru dari ketidaksempurnaan itulah ia membangun kejujuran yang lebih tajam daripada estetika apapun. Frida mengajarkan bahwa rasa sakit bukan musuh, tetapi bahan baku penciptaan. Ia tidak melukis untuk menghilangkan penderitaan. Ia melukis agar dunia tidak berpura-pura bahwa penderitaan itu tidak ada. Dan mungkin di titik itu, kita sebagai manusia paling sering gagal. Kita mensterilkan hidup, menyingkirkan kesedihan, menyembunyikan kerentanan, seolah-olah kekuatan hanya lahir dari kemenangan. Frida membalik logika itu. Ia menunjukkan bahwa kekuatan justru lahir dari keberanian untuk mengakui kelemahan. Ada sesuatu yang radikal dalam cara Frida menghadapi hidup. Bukan karena ia tahan rasa sakit, tetapi karena ia menolak membiarkan rasa sakit mendikta batas kemampuannya. Ia melukis dari tempat paling rapuh dalam dirinya. Dan justru dari sanalah ia menemukan bentuk ketegaran yang tidak bisa dihasilkan oleh optimisme palsu atau kata-kata motivasi murahan. Jika seni adalah bahasa, maka Frida membuat kita mengerti bahwa bahasa yang paling jujur adalah bahasa yang lahir dari luka. Kini, di dunia yang semakin cepat, semakin dangkal, dan semakin sibuk menutupi kerapuhan, warisan terbesar Frida bukanlah ikon alisnya atau gaun teh warnanya. Warisan terbesar itu adalah keberanian untuk tetap menjadi manusia. Untuk menerima bahwa hidup tidak selalu pulih, tidak selalu lurus, tidak selalu adil, tetapi tetap bisa dihadapi dengan sikap yang penuh warna. Frida mengingatkan kita bahwa manusia dapat patah, tetapi tetap bisa bersinar dari retakannya. Dan mungkin jika ada satu pesan yang Frida wariskan kepada siapapun yang melihat karyanya, itu adalah ini. Hidup tidak menunggu sampai kita kuat. Hidup berjalan, dan kita harus melangkah dengan tubuh yang kita punya, dengan jiwa yang belum sembuh sepenuhnya, dengan masa lalu yang masih berdarah. Dari sana, kita belajar bahwa keindahan bukanlah ketiadaan luka. Keindahan adalah keberanian untuk terus menciptakan sesuatu, bahkan ketika hidup telah merenggut hampir segalanya. Frida tidak hanya menjadi legenda, ia menjadi pengingat bahwa rasa sakit bisa membunuh, tetapi juga bisa melahirkan seseorang yang lebih besar dari hidup itu sendiri.